Hai, kita ketemu lagi dalam episode yang berikutnya. Dari kemarin kan udah episode yang pertama ya. Kita ketemu lagi seperti janji saya kemarin. Kita mau bahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan kenapa sih kita bisa nggak punya lagi api yang mula-mula, nggak punya cinta yang mula-mula dengan Tuhan. Nah, kalau kalian lihat, ini kita ada di ruang doaku. Ini ruang yang aku suka semua rumahku, semua bagian dari rumahku, tapi ini adalah ruangan favoritku. Kenapa begitu? Karena di tempat ini aku bisa ngobrol dengan Tuhan, aku bisa ngelepas semua kelelahanku, dan di tempat ini, walaupun kita bisa ketemu Tuhan sih di mana aja, tapi seringkali kayak gini, di tempat ini aku bisa ngelepas semua yang istilahnya kayak gini, beban-beban aku yang mungkin aku nggak bisa tampilkan, itu nggak bisa tunjukkan ketika aku tuh ada di mimbar, di depan kalian atau di depan ibu-ibu ya. Eh, tapi di kamar ini, di kamar doaku ini, aku bisa apa ya? Aku bisa genuine gitu dengan Tuhan. Aku bisa bilang, Tuhan aku nih capek banget. Tuhan aku sedih. Tuhan aku marah. Nah, aku bersyukur aku punya tempat yang seperti ini. Tempat dimana nggak besar sih. Kalau kalian kalau nanti bisa di shoot ke lihat ke situ ke sini. Tempatnya ini nggak terlalu gede. Tapi yang aku mau bilang kayak begini. Seringkali apa yang membuat kita itu nggak punya lagi cinta yang mula-mula dengan Tuhan. Karena satu hal, kita nggak mau jujur. Seperti juga misalnya suami istri. Apa yang membuat mereka nggak fall in love lagi, nggak punya api cinta lagi yang mula-mula, nggak ada kobarannya, nggak ada gregetnya, nggak getar, nggak gereng lagi seperti itu. Seringkali karena apa? Karena capek sebetulnya. Karena rutin, karena ngerjain banyak hal yang rutin. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang rutin, dan itu tidak bisa dihindari, setiap orang pasti punya lah ngerjain sesuatu yang rutin, ya kan gitu. Tapi ketika rutinitas itu sudah membawa kita akhirnya menjadi satu yang namanya boring, yang kita tuh jemu sebetulnya udah kok kayak begini terus. Harusnya kita mau jujur, jangan nggak jujur. Seperti ketika aku bilang kepada pasangan-pasangan yang udah married ya, maksudnya eh, ya nggak bisa setiap kali itu seperti bulan madu terus, kan nggak bisa. Tetapi ketika masing-masing itu merasa capek, harus jujur, harus bilang bahwa aku tuh capek, aku lelah, yuk kita buat refreshing. Nah dengan Tuhan itu juga seperti itu. Sebetulnya simple. Ketika kalian itu merasa gitu bahwa aku nih udah capek, rasanya cuman kayak rutin, semuanya rutin. Apa yang kita harus buat? Ya kita datang, ambil waktu berdua dengan Tuhan. Dan ya ngomong aja, kan Tuhan itu Bapak kita. Ya kan, kenapa kita takut? Kenapa kita harus jaim gitu? Kenapa kita harus bilang, oh enggak, aku nih kuat. Aku masih seneng kok. Aku memang apa tuh misalnya kalian jadi apa ya, misalnya dancer, misalnya kayak begitu. Atau praiser, atau kalian apapun yang kalian mungkin masih melayani gitu. Tapi sebetulnya ketika di sini kalian ngerasa, kok aku nih kok kayak gini aja ya, kok bosen ya? Ya ngomong sama Tuhan. Itu yang sering kali sebetulnya orang tanya sama aku gini, tante, tante pernah nggak ngerasa, maksudnya kayak nggak on fire sama Tuhan? Sejujurnya nggak pernah. Kenapa begitu? Karena aku memaintenance itu. Ketika aku sudah mulai merasa capek, capek itu dua hal, bisa secara di sini ya kan, secara di hati, tapi juga bisa secara fisik. Capekmu secara fisik, kamu kuliah, kamu sekolah, kamu kerja, termasuk kamu melayani, ya capek. Namanya kita manusia biasa, ya kan, kita bukan robot yang diprogram di setel seperti itu, nggak ada capeknya, ya kan. Robot aja tapi mesinnya bisa rusak, ya kan, mobil bisa turun mesin. Nah kita juga punya keletihan, dan ya akui aja, kita jujur aja, kita apa adanya aja sama Tuhan. Seringkali ketika kamu capek di sekolah, kamu capek di kuliah, kamu capek di kerja, itu seringkali mempengaruhi loh. Coba kalau kamu matamu udah berat gitu, kamu tetap paksain baca firman. Nggak ada dari kita yang superman atau superwoman.
Nah itu yang kita harus datang kepada Tuhan. Seringkali aku datang ke kamar doaku ini dalam keadaan yang sejujurnya capek. Tapi aku di sini tahu, fisikku capek, tapi aku bilang gini, aku punya Tuhan yang selalu berkata gini, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya aku datang toh. Oh dia bilang seperti itu, kenapa aku tidak datang? Kenapa aku datang ke orang lain? Kenapa aku datang ke tempat lain? So ketika aku masuk di kamar doaku ini, seringkali aku nggak buka Alkitab. Kalau kalian mau tahu, aku nggak buka Alkitab. Aku hanya duduk. Seringkali aku nyanyi. Nyanyi apa tante? Macam-macam. Seringkali aku diem dulu ketika di sini digerakkan Tuhan, air mataku ngalir. Seringkali keluar nyanyian. Kalian tahu aku ndak pinter nyanyi. Yang mungkin seperti Dio, seperti yang lain-lain lah. Enggak, tapi aku nyanyi dari hatiku di sini. Walaupun keluar di mulutku. Contoh misalnya, ketika aku di sini aku butuh gitu ya. Aku butuh apa ya? Butuh deket gitu. Aku butuh rasanya pengen deket sama Tuhan. Aku duduk dan tiba-tiba keluar lagu. Seringkali aku lupa judulnya, nggak bisa nyanyi sampai selesai. Tapi ya nggak apa-apa, dengan Tuhan kok. Kan aku nggak tampil di panggung. Aku kan bukan singer yang harus apa tampil di mana yang aku harus jaim. Loh kalau lupa syairnya nanti nggak dibayarkan enggak, ya kan? Seringkali keluar aku hanya bilang apa? Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Seringkali mungkin aku hanya bisa nyanyi sepenggal dan air mataku turun. Tapi ketika itu keluar, di sini beda. Kamu nggak fake itu tadi yang minggu lalu aku bilang. Nggak pura-pura, nggak palsu. Buat apa kamu bohong sama Tuhan? Ya toh, lebih baik kita bilang Tuhan aku capek, tapi aku kangen sama Tuhan. Nggak perlu kamu paksain gini, oh karena aku sudah janji nih, aku harus baca 5 pasal. Jadi kamu datang, duduk, buka Alkitab, baca 5 pasal, paksain, dan kamu bilang gini, sudah pokoknya udah 5 pasal. Nggak ada artinya. Sebab kita punya Tuhan yang ngerti sampai di hati kita. Lebih baik mungkin hari itu kamu bolong nggak pasal. Tapi hari itu Tuhan dapat hatimu. Tuhan dapat penyembahanmu yang murni. Ya toh, Tuhan dapat cinta, Tuhan dapat kasihmu. Om Gana seringkali janji banyak, oh ya mau gini sama aku. Tapi aku tahu seringkali dia capek, seringkali dia pulang dari kantor, dia capek. Dan seringkali dia lupa. Contoh misalnya aku titip sesuatu, makanan atau apa. Dan karena kesibukannya dia lupa. Dan pulang dia udah capek banget, aku tahu. Tapi dia nggak bilang kayak begini, oh iya ya, begitu nyampe terus dia pergi lagi, pokoknya harus membelikan barang titipanku dan diserahkan ini kayak yang kamu titipin ke aku. Mungkin aku nggak suka. Seringkali dia apa adanya, dia bilang sama aku, waktu aku bilang gini, mana misalnya aku titip apa ya, martabak atau apa begitu, oh iya lupa. Dan dia peluk aku dan dia bilang sorry ya, aku lupa. Kalau pergi enggak apa-apa, nanti aku mandi, kita pergi yuk sama-sama. Seringkali aku bilang enggak usah, jauh tempat martabaknya, tapi kita ganti, kita sama-sama pergi beli ronde, kita beli sekoteng. Aku nggak dapat martabak titipan aku, tapi aku tahu aku dapat cintanya Om Gana. Nah, menurut aku Tuhan juga kayak begitu. Dia bukan butuh gini, kamu janji 5 pasal, harus 5 pasal. Janji baca 3 pasal, 3 pasal. Tapi tidak dapat rasamu. Menurut aku bukan itu yang Tuhan mau. Ya, seringkali aku kenapa di ruang doaku nih, kalau kamu lihat ada buku-buku renungan. Tapi juga ada nih, aku tidak bisa main keyboard kayak kalian, kayak Nadia, kayak Alvin. Mungkin ya kan, tidak bisa kayak Dio. Aku tidak bisa. Tapi aku punya cue chord. Nah, cue chord ini istilahnya seperti keyboard, dianya yang keyboard yang pinter, aku cuma pencet terus aku bisa keluar lagu-lagu yang apa gitu. Kadang aku ke tempat ini aku hanya nyanyi aja, bahkan kadang aku nggak baca firman memang, tapi ketika itu membangkitkan di hatiku ini, aku kembali diingatkan Bapak yang seperti apa yang aku punya.
kekasih yang seperti apa yang aku punya. Dan ketika aku kembali di sini, apiku, cintaku, aku baca firman, itu jadi berbeda. Itu jadi berbeda karena bukan lagi kewajiban, tapi cinta. Kalau kita bicara cinta kan orang bilang apapun kita mau lakukan ketika kita jatuh cinta. Itu kadang-kadang aku cuman tiup shofar. Nah dulunya aku nggak ngerti loh kenapa aku tiup shofar. Nah nanti di next ya, yang berikutnya aku pengen cerita. Aku nggak ngerti, aku cuman pengen banget tiup shofar dulunya. Nggak bisa, bunyinya bret jelek lah, ya kan? Tapi aku dengar ada orang bilang begini, kamu bisa sih belajar ngotot, belajar main shofar. Atau kamu mau main niup shofar dari hatimu. Yang itu adalah anugerah gitu, ya kan? Nah aku pilih yang kedua, karena kalau belajar ini mulut bisa sampai sakit. Tapi ajaibnya gini, ketika aku belajar shofar, ketika aku mulai belajar meniup shofar, hatiku tuh bilang gini, Tuhan aku gak mau cuma sekedar niup. Misalnya kan banyak, misalnya kayak begini, aku pokoknya bisa niup shofar, seperti itu. Ya kan, atau mungkin ini aku belajar sampai bunyinya bagus banget. Aku tuh bilang sama Tuhan gini, Tuhan aku pengen ngerti, kenapa sih kemarin waktu persiapan weddingnya Deo, Tuhan bilang kamu tiup shofar. Itu berapa ya? 2 bulan deh sebelum hari H tanggal 5 kemarin. Tiup shofar. Setiap jam 5 pagi. Aku bangun sama Om sama Dio. Keluar di depan aku tiup shofar. Tanpa aku sejujurnya tanpa ngerti gitu. Kenapa? Ya itu butuhkan aku taat. Karena aku cinta Tuhan, aku taat. Seringkali kita menaati itu tanpa kita ngerti. Karena kita cinta. Gitu. Seringkali karena kita cinta kita mau lakukan yang kita mungkin nggak ngerti ya sudah kita lakukan dulu. Tapi yang ajaib gini, kalau kamu melakukannya dengan cinta, Tuhan itu bukakan sesuatu yang ajaib. Ternyata ketika seseorang meniup shofar, itu kenapa? Itu Tuhan bukakan. Nanti ya next yang di kita rekaman yang berikutnya lagi, saya akan cerita sama kalian. Tapi aku mau tutup ini dengan satu begini. Satu ayat yang ini mungkin kamu sudah sering kali dengar. Ayat yang bukan ajaib nih, aku belum pernah dengar, enggak. Ini ayat yang biasa banget. Tapi aku mau bacakan dan aku mau kalian ngerti. Ada firman di Yohanes, di Injil Yohanes bab 15 ayat yang ke-7. Bunyinya demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Waktu itu aku tanggal berapa nih? Tanggal 8 Juni kemarin ya. Aku saat teduh aku dapat ini. Dan ini kan ayat yang kalian mungkin sudah sering kali dengar toh, sudah biasa. Tapi tiba-tiba aku ngerenungkan gini. Kenapa ya Tuhan? Ada firman yang begitu ajaib. Dikatakan bahwa kalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, dikatakan minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tapi pertanyaannya gini, kok nggak banyak ya orang yang doanya itu, coba deh di antara kalian kalau aku minta, ayo siapa nih di HOTK siapa yang mau bersaksi doanya dikabulkan Tuhan? Mesti diem, jarang yang mau maju. Jarang yang bilang gini, antusias dan bilang gini, oh ya tante, aku nih punya pengalaman nih, doaku dikabulin. Kenapa? Kenapa nggak banyak yang berani maju? Sebab dalam hati mikir kayak gini, ya kan biasa, yang dikabulin cuman ya ulanganku dapetnya nggak jelek, nggak harus remet, aku ya nggak macet, aku ya. Dan kalian bilang begini, itu kan yang biasa-biasa tante. Nah ya aku bilang, ya kamu kok minta yang biasa-biasa? Ya habis harus minta apa? Ya kan? Aku baca satu renungan ini, yang waktu itu pagi, dikatakan ada satu quote-nya yang bagus. Dia bilang begini, it's good to ask God for your needs. Ya kan, ya oke lah kamu minta untuk kebutuhanmu itu nggak salah. Oke, ya kan, baik. But penulisnya ini bilang, I want to ask for my desires. Aku pengen minta untuk yang bukan sekedar kebutuhanku, tapi impianku. Ya kan, ask for my dreams, dia bilang begitu. Cause I have a great God, a wonderful Father also. Orang yang berani minta kepada Tuhan sesuatu yang
itu bukan sekedar kebutuhannya, bukan sekedar gini, aku supaya bangun tidak telat, supaya aku lulus ujian, supaya aku naik kelas, supaya aku dipromosi, yang biasa-biasa seperti itu, yang ya gitu. Dengan orang yang berani minta yang itu dreams, impian-impiannya, sebetulnya itu menunjukkan seberapa dekat dia dengan Tuhannya. Ada orang yang sekedar memandang Tuhan itu seperti tuan. Dia kacung, ini tuan. Ya enggak berani. Mbakku enggak berani dong bilang sama aku gini, Bu, ini tolong dong Bu, saya kepingin handphone iPhone 6 gitu. Ya kan? Hah? Lu siapa? Gitu ya kan? Enggak berani. Kenapa? Dia pembantu. Aku tuannya. Tuh, aku majikannya. Tapi dia berani bilang sama aku, Mah, ada keluar, sekarang udah waktu itu ya kan, udah keluar loh iPhone 6. Bagus Mah, aku pengen Mah. Ya enggak apa-apa. Perkara aku tidak segera memberikannya, kan tidak apa-apa. Tapi dia berani ngomong sama aku tentang impian-impiannya. Dia berani cerita. Karena dia tahu hubungannya dengan aku adalah dia anak dan aku mamanya. Dengan Om Gana dia anak dan Om Gana papanya. Ya kan? Ketika kamu itu berhubungan dengan Tuhan, kamu punya cinta. Kamu tidak sekedar palsu melakukan segala kewajiban seperti ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi kamu punya cinta kepada Bapa. Firman Tuhan di Yohanes 15 ini berlaku untuk kamu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada orang bilang, lah nanti kalau minta yang gak baik gimana Tante? Kalau kamu punya cinta kepada Bapakmu, kalau dia tinggal di dalam, kalau kamu tinggal di dalam dia dan firman-Nya ada di dalam dirimu, di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Pertanyaannya aku balik, bisakah kamu minta sesuatu yang kamu tahu itu menyakiti hatinya? Misalnya kamu pengen pacaran dengan orang yang tidak seiman dengan kamu. Kalau firman-Nya tinggal di dalam hatimu, kamu tahu bahwa dia tidak suka itu. Apakah bisa kamu meminta sesuatu yang kekasihmu tidak suka? Seberapa kamu kenal dia, kamu tidak akan pernah menyakiti hatinya. Makanya dia berani berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Kita mau tutup sesi ini. Aku pengen ajak sekali lagi kalian berdoa. Nanti yang next kita akan bicara, kalau Tuhan izinkan, aku akan beritahukan kamu tentang yang so far. Ya, so terus ikuti setiap mungkin setiap Jumat ya, kalian mau itu buka di YouTube atau di SoundCloud, kalian ikuti terus walaupun ini pendek, tidak seperti sesi di AOTK Youth, tapi aku berharap lewat ini kalian liburan kalian menjadi berbeda. Ya, yuk kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur karena kami punya Allah yang sekaligus Bapa kami yang luar biasa. Tuhan, ajari kami untuk tidak pernah pura-pura di hadapan-Mu. Kalau kami capek Tuhan, kalau kami lelah saat ini, dimanapun kami berada, kami mau angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berkata, Tuhan, Bapak, aku capek, aku lelah. Aku lelah dengan semua rutinitasku. Aku capek dengan orang tuaku. Aku capek dengan sekitarku Tuhan dan sekelilingku. Aku capek dengan peer groupku yang menuntut aku banyak hal untuk menjadi sama dengan mereka, untuk menuruti kemauan mereka. Dan aku lelah Tuhan. Aku datang kepadamu hari ini karena Engkau berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, saat ini aku datang kepadamu. Ini aku Tuhan, dengan semua keletihanku. Mari Tuhan, beri aku kelegaan. Beri aku air hidupmu. Beri aku sungguh-sungguh Tuhan, sukacita yang daripadamu. Supaya ketika aku berbicara dengan Engkau,
Aku tidak sekedar berbicara sebagai hamba kepada tuannya, tapi aku berbicara kepada Bapakku yang mengasihi aku, yang mengerti aku sampai di kedalaman hatiku. Dan aku bersyukur Tuhan, karena hari ini aku mengerti. Engkau berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Tuhan, aku mau aminkan ini Tuhan. Mari Tuhan, terus biar firman-Mu tinggal di dalam hatiku, dan aku terus ada di hati-Mu Tuhan. Dan aku mau hari ini aku meminta bukan yang sekedar kebutuhanku, tetapi apa yang menjadi mimpi-mimpiku. Dan aku pengen melihat Tuhan, Engkau menjawab mimpi-mimpiku itu, supaya aku boleh bersaksi kepada dunia ini bahwa aku punya Allah yang besar, tapi yang sekaligus Bapakku, Dediku, Papiku, Papaku yang mengasihi aku lebih dari siapapun mengasihi aku. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Aku siap menerima yang besar dari Bapakku yang besar yang mengasihi aku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya kita punya Bapa yang besar yang mengasihi kita. Mari katakan dengan kuat. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai bertemu di episode selanjutnya.